Hidup yang berkehendak pada diri sebenarnya ya. Zat rahasia diri. Zat itu yang merupakan rahasia atau yang menjadi rahasia pada diri ya. Zat itu Allah namanya ya. Zat itu Allah namanya. Allah itu zat. Itu. Tiada kehendak roh, nyawa, hati, dan jasad. Tiada berkehendak segala-galanya, sifat maksudnya ya, badan ini ya. Tiada kehendaknya kecuali Allah yang berkehendak, atau zat itu atau hidup itu yang berkehendak pada diri sebenarnya. Siapa yang berkehendak pada diri? Zat. Hidup maksudnya. Zat itu yang menzahirkan 4 sifat. Roh, nyawa, hati, dan jasad ya. Roh tempatnya rahasia rasa. Nyawa rahasia sifat sebenarnya ya. Hati rahasia nama. Tempatnya maksudnya. Jasad rahasia af'al ya. Pekerjaan. Sebab musabab. Kalau tidak ada sebab, tidak ada musabab, tidak ada sebab. Nah, seperti itu syaratnya ya. Karena ada jasad ini, kenyataan ini begitu. Jika disebut satu persatu ya, akan bernama-nama dia. Maka tidak bisa ditunjuk ya. Kalau ditunjuk di kepala, kepala namanya seperti itu, maka tidak bisa ditunjuk. Nah, itu karena maka saya bilang bedakan antara zahir dan batin. Nah, itu jangan sampai kita tidak mampu membedakan antara zahir dan batin. Jika tauhid jika disebut satu persatu, dia akan bernama-nama. Nah, ya. Jika ditauhidkan menjadi satu, berlapaskan Allah bunyinya, begitu. Jika dibaca, bacaan namanya ya. Jika dikerjakan, pekerjaan namanya. Jika ditunjuk, bernama-nama. Nah, itu Muhammad itu nur yang menjadi cahaya ya, menjadi cahaya sifat, maka disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, begitu ya. Kenapa dikatakan hamba? Tiada berdaya badan ini ya, tempatnya nyata pekerjaan sebenarnya. Disebut wali ya. Wali yang mewakili dari Allah sebenarnya. Itulah sifat diri. Nyata sifat itu sebenarnya sifat Allah sebenarnya, bukan sifat kita ya. Kenapa dikatakan hati ya? Tempatnya nyata puji-pujian, yaitu Allah yang puji dirinya sebenarnya ya. Bukan kita yang mampu dan bisa dan memuja dan memuji kepada Allah maksudnya. Apabila telah nampak bayang diri, nyata zat itu sebenarnya ya. Rahman yang zahir, Rahim yang batin. Menyamar pada diri sebenarnya ya, zat itu menyamar pada diri, gaib pada kenyataan ya, tidak terlihat namun nampak jelas ya, pada kenyataan rahasia. Pada kenyataan rahasia tapi nyata, dibilang rahasia nyata, begitu, dibilang nyata tapi rahasia maksudnya. Muhammad itu cahaya yang menjadi sifat pada diri ya. Muhammad itu adalah cahaya ya, menjadi sifat pada diri. Zahirnya Muhammad insan namanya ya. Batinnya Muhammad itu Allah sebenarnya. Luar dan dalam maksudnya ya. Insan nama zahir, Allah nama batin ya. Cahaya yang menyertai pada pandangan. Istilah Jawa meripate, makanya pengenalannya maksudnya ya. Ini bahasa-bahasa para wali sebenarnya zaman-zaman terdahulu ya. Kenalah usul asal kejadian Muhammad itu ya. Kita harus tahu usul asal kejadian Muhammad itu. Allah itu zat, Muhammad itu usul ya.
Allah itu zat. Tidaklah sempurna orang yang mengenal dirinya jika ia tiada kembali kepada nur itu sebenarnya ya. Beserta hidup dan rasa menjadilah wujud pada diri nyata sebenarnya. Jangan kembali ke tanah asal kita nur. Allah, aku diri, aku zat, aku nur, kamu itu sifat. Maka sifat ini tiada berdaya kecuali illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad rahasia rasa pada Allah ya. Nyatakan Allah pada rasa. Panakkan Muhammad pada nur. Itu. Kembali ke usul asal kejadian. Maksudnya Allah itu zat. Akbar itu sifat. Bukan kebesaran Allah itu ada pada langit yang jauh. Makanya ya. Kebesaran rahasianya pada jasad zahir sebenarnya. Nyata. Tempatnya nyata. Maksudnya kebesaran ismunya Allah. Sehingga jasad zahir ini mampu bergerak, melihat dan mendengar ya. Dan berkalam-kalam ya, tidak lain atas kehendak zat atau kehendak hidup ya. Mana yang sebenarnya diri itu? Diri itu sebenarnya sifat ya. Itu yang zahir maksudnya, yang zahir ini adalah sifat. Itulah tidak mungkin akan bergerak tanpa adanya zat, tanpa adanya hidup ya, yang menggerakkan sebenarnya. Roh itu sifat. Nur Muhammad ya, yang biasa disebut ayan sabitah sebenarnya. Menurut penafsiran ayan sabitah itu terkadang kodim ya, terkadang disebut juga muhaddas. Dalam arti tidak menetap. Begitu. Karena berubah-ubah pemikiran kita ya. Jika disebut satu persatu, ia akan runtuh sebenarnya. Bernama-nama dia kalau disebut satu persatu ya. Jika ditauhid menjadi satu, maka ia akan ahad. Maka ia akan menjadi esa. Tunggallah ia maksudnya. Yang pertama adalah wujud ya, rupa ya, sifat, maka disebut Allah wujud. Itu. Pandanglah wujud diri pada diri, maka nampaklah zat yang wajibul wujud. Sebenarnya suhudul kasrah fil wahdah ya. Pandanglah yang satu dari yang banyak. Sebenarnya yang banyak itu adalah satu sebenarnya. Wujud Muhammad itu ya tanpa contoh sebenarnya. Karena cahaya wujud yang menyinari pada hidup ya. Itulah setrum yang menyinari balon ya. Menjadi nampak cahaya wujud. Nah itu ibarat setrum yang menyinari balon. Kalau setrum itu tetap ya, tetap ada ya. Balon ini yang hidup dan mati. Kalau strumnya tetap hidup ya, seperti itulah contohnya. Tapi balonnya yang hidup dan mati sebenarnya. Apabila telah nampak suatu bayang Allah, nyata Allah serta pada diri zahir maupun batin. Sebenarnya maka nyatakan pada luar dan dalam ya. Allah lahir batin sebenarnya. Bakobillah panaul pana tenggelam pada wujudnya Allah sebenarnya ya. Kita harus tenggelam, lenyap pada wujudnya Allah. Manusia tidak ada wujud selain daripada wujud Allah sebenarnya. Maka jangan katakan bahwa kita ini adalah berwujud-wujud, berupa-rupa tapi tetap menjadi satu rupa. Maksudnya Allah tajalli pada insan yang tiada berdaya sebenarnya. Jangan menggunakan pakaian Allah ya. Yang menjadi pakaian kita itu adalah sifat buta, tuli, bisu ya. Itu menjadi pakaian kita. Pakaian kita adalah sifat buta, tuli, bisu, bodoh dan dungu. Tiada berdaya kecuali illallah, kecuali Allah ya. Hanya Allah saja yang berkehendak pada diri. Maksudnya baru bernama wali yang mewakili sebenarnya dari Allah.
tiada gerak selain Allah. Itu. Yang memandang Allah, yang dipandang itu Allah. Allah pandang diri jadinya ya. Maka manusia itu cermin wajib muraqabah pada diri. Menginte-inte sebenarnya ya. Zat itu gaib menjadi hidup. Ya. Hiduplah yang nampak pada diri. Zat menjadi hidup. Hidup di dalam rasa. Rasa di dalam wujud sebenarnya ya. Kuasa ya. Kuasa hidup sebenarnya. Kehendak ya. Kehendak hidup. Pengetahuan. Pengetahuan hidup sebenarnya. Nah, sampai kalam pun kalamnya hidup. Hidup itu yang berkalam-kalam sebenarnya. Maka zahirlah kenyataan hidup ya. Tajali pada diri nyata. Sebenarnya. Zat itu batin. Zahir pada hidup ya. Menjadi rahasia rasa pada kenyataan. Rahasia rasa, rahasia Rasul. Rasulullah, rasa Allah. Allah yang merasakan. Jangan menyatakan Allah. Kecuali Allah menyatakan diri ya. Karena tidak ada kemampuan zahir ya. Jangan menzahirkan Allah kecuali Allah zahirkan diri. Sebenarnya luar dalam Allah zahir dan batin itu Allah. Robbi bi Robbi. Manusia itu hak bayang-bayang Allah. Hak ya. Nikmat perjumpaan dengan Allah sebenarnya. Atau zuk ya. Allah bako. Jangan diakui Allah aku diri sebenarnya. Jangan kita yang mampu dan bisa mengaku kepada Allah. Tidak ada kemampuannya zahir ya. Yang gaib, yang nyata Allah sebenarnya. Allah di atas Allah sebenarnya. Tidak ada aku. Tidak ada tidak diakui ya. Allah aku diri sebenarnya. Pandang memandang, Allah pandang diri. Nah itu. Yang menjadi hijab terbesarnya manusia itu karena manusia aku diri. Nah, maka jangan kita mengakui diri ini. Nah itu. Mana hak kita bayang-bayang sebenarnya yang tidak berdaya ya. Hadir kepada Allah. Kembali kepada pemilik hidup sebenarnya. Maka dikatakan qad ja'akumul haqqum mir rabbikum ya. Barang yang datang kepadamu itu hak daripada Tuhanmu, yaitu cahaya Muhammad ya. Ana minallahi wal mu'minuna minni ya. Aku daripada Allah dan sekalian mukmin beserta aku. Nah, ini kata Allah bukan kata kita ya. Beserta tiada bercerai maksudnya ya. Tiada perbuatan manusia maka dikatakan hamba tiada berdaya. Nah, itu sebenarnya tidak ada kemampuannya jasad kasar ini. Tetap kembali kepada kunci daripada ilmu innalillah. Nah, itu. Jangan engkau kembali selain daripada Allah. Maksudnya zuk kenikmatan rasa, rahasia nikmat pada perjumpaan dengan Allah. Saya pernah berjumpa dengan Syekh ya. Syekh Siti Jenar sebenarnya saya pernah berjumpa ya. Dan ia berkata kepada saya baru-baru ini pada bulan Suro kemarin ya. Saya didatangi oleh Syekh Siti Jenar sebenarnya. Diri tempatnya Allah ini katanya. Ya, ini kata Syekh Siti Jenar kepada saya, dia datangi saya bulan Suro kemarin ya. Dan tiada lama kemudian ada suara yang ia mengatakan. Setelah itu dalam perjumpaan saya hilang. Sudah pergi maksudnya. Tidak lama kemudian langsung saat itu pun ada suara maksudnya. Yang suara itu berbunyi. Innallahu aliyul azim. Ini kata suara itu. Nah itu setelah selesai perjumpaan saya itu. Tapi langsung maksudnya artinya tidak ada daya dan upaya dengan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung sebenarnya. Maka lihatlah keagungan Allah, kebesaran Allah itu pada diri. Yaitu
Perkataan ini boleh dipercaya dan boleh tidak ya. Boleh dipercaya dan boleh tidak perkataan ini. Terserah kita sekarang. Apabila manusia telah mampu dan bisa memandang pada diri, Allah nyata sebenarnya serta pada diri. Ini juga petunjuk yang pernah saya dapatkan. Ini juga petunjuk yang pernah saya dapatkan. Ya, sebelum bulan Suro kemarin itu ya. Nah itu. Pada saat perjumpaan saya dengan Sayyidina Utsman ya. Ini saat saya berjumpa dengan Sayyidina Utsman. Dan ia mengatakan, wa kulli sahabati Rasulillah ya Sayyidina Utsman. Ini katanya. Berarti Sayyidina Utsman itu datang menjumpai saya ya. Besar tinggi manusianya menggunakan jubah kuning muda pada saat berjumpa dengan saya. Sekitar jam 9 pagi ya. Nah itu saya saat sendiri ya maksudnya ya. Langsung ia mengatakan wa kulli sahabatu Rasulillah ya Sayyidina Utsman. Ini tandanya bahwa dia memperkenalkan diri kepada saya bahwa dia itu adalah sahabatnya Rasulullah. Maksudnya begitu. Nah, berikut juga selanjutnya ya. Tuan Guru Pancor juga pernah berjumpa dengan saya ya. Di Papua maksudnya dia datang mencari saya ya sekitar kalau ini sekitar 2001 lah sekitar itulah. Dan ia mengatakan jika saya tidak betul-betul di dalam kemarifatan ini, berarti saya itu tidak mendapatkan pusaka yang lurus ya. Pusaka Lombok itu. Pusaka Lombok itu ya, pusaka yang lurus-lurus sebenarnya. Nah, terus saya pernah berdoa juga ya. Saya pernah berdoa dan saya mengatakan, ya Allah lindungilah hamba dunia akhirat. Ini perkataan saya, ini doa saya di dalam hati ya. Jawabannya langsung ya. Suara. Perbanyaklah zikirmu seperti ini aku akan melindungimu dunia dan akhirat. Ini katanya ya. Golonganmu sekarang masih di bawah wali katanya. Tapi kalau kamu mau seperti wali itu, saya diperintah untuk sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat dan mengajarkan ya. Oleh sebab itu inilah yang menjadi bebannya saya dalam artinya saya harus mengajarkan keilmuan ini. Sebelum itu ya, bagaimana saya harus mengajarkan sedangkan di sekeliling saya itu banyak orang yang tidak memahami keilmuan. Ternyata Allah telah memberi jalan, yaitu seperti inilah caranya. Sehingga terbukalah ilmu ini, tidak lain adalah atas kehendak Allah ya. Terbukanya melalui YouTube ini. Tapi terserah kepada kita semua itu bermula atau memulai dari kita ya. Maka dikatakan az-zahiru rabbi wal batinin nabi. Tergantung kita sekarang mau percaya, mau yakin, mau tidak, terserah. Itu yang penting saya sudah lepaskan ya ilmu ini, keilmuan ini maksudnya. Yang penting saya sudah lepaskan dalam artinya terserah, saya sudah tidak punya tanggungan lagi dalam artinya begitu. Insya Allah ya, masih banyak lagi petunjuk-petunjuk yang pernah saya dapatkan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya keluarkan maksudnya saya tunjukkan ini kan bersifatnya kata netizen, ini kan bersifat